Ini sangat jelas bahwa kita ditekankan untuk bertawakal dalam memegang prinsip kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita tentang bentuk-bentuk tawakal. Pada episode terdahulu kita sudah bahas tawakal dalam usaha, tawakal dalam beribadah. Sekarang yang ketiga kita bahas tawakal dalam memegang prinsip kebenaran. Nilai-nilai kebenaran bukan cuma harus diyakini, tetapi dia harus dipegang, dilaksanakan, ditegakkan dalam kehidupan. Nah, ketika kita ingin menegakkan nilai-nilai kebenaran, ada saja orang yang tidak suka. Sesama muslim saja kadang-kadang ada yang tidak suka, apalagi orang-orang yang kafir. Maka kepada Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ya ayyuhan nabiyyuttaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina innallaha kana aliman hakima. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti, mentaati orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Itu diingatkan sejak awal Nabi diberi ketegasan seperti itu. Kita masih ingat bagaimana dulu orang kafir berusaha mencegah Nabi untuk berdakwah. Caranya, bagaimana kalau ingin harta, kami berikan harta. Ingin wanita, kami pilihkan wanita paling cantik. Mau jadi raja juga kami angkat jadi raja. Yang penting jangan berdakwah. Wah, itu orang kafir menawarkan sesuatu yang menggiurkan secara duniawi, tetapi itu tidak bisa diterima oleh Nabi. Wahai paman, katakan pada mereka, kalau mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan. Itu namanya tidak mau mengikuti keinginan orang-orang kafir. Ada lagi, bagaimana kalau kita hari ini menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, besok kita menyembah Lata dan Uzza, sehingga kehidupan kita tidak konflik, tidak ribut. Tapi kan itu melanggar kebenaran, melanggar nilai-nilai kebenaran, maka nggak bisa. Sampai kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun, yang ujungnya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nggak bisa agama dicampur-campur, nggak bisa kebenaran dengan kebatilan dicampur-campur. Nah, itu begitu. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Ikutilah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguh Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Ikuti wahyu, ikuti ajaran. Jangan ikuti orang-orang kafir dengan segala kemauan mereka. Jangan ikuti kemauan orang-orang munafik sesuai dengan kepentingan mereka. Tidak. Tapi ikuti wahyu. Kita tuh diharuskan begitu, memegang prinsip nilai-nilai kebenaran. Ikuti wahyu. Lalu wa tawakkal 'ala Allah.
dan bertawakallah kepada Allah. Dalam kaitan dengan ini, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ini sangat jelas bahwa kita ditekankan untuk bertawakal dalam memegang prinsip kebenaran. Orang mau atau tidak dengan nilai-nilai kebenaran itu urusan mereka. Yang penting kita tetap mempertahankannya. Jangan karena orang lain tidak mau kita menyesuaikan diri dengan keinginan orang. Nah, itu sesuatu yang sangat berbahaya. Oleh karenanya, di dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Ahzab ayat 48, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang lagi, wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada'adzahum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan janganlah engkau ya Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka punya perintah, mereka punya keinginan, mereka punya kemauan, jangan ikuti. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka. Jangan terpengaruh oleh gangguan, caci maki, penghinaan, gangguan secara fisik, gangguan secara mental, itu jangan terpengaruh. Dan ini memang berat. Maka tawakallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pelindung. Nabi kita Muhammad SAW sudah menjalankan apa yang diperintah oleh Allah ini. Tinggal kita yang harus meneruskan dengan segala resikonya. Rasulullah sampai terancam mau dibunuh, mau ditangkap oleh orang-orang kafir. Para nabi yang terdahulu juga begitu. Bahkan para nabi terdahulu ada yang sudah dieksekusi hukuman mati, ada yang dipenjara, ada yang dikucilkan, dan seterusnya. Nabi Muhammad sampai hijrah ke Madinah, dan dalam perkembangannya sampai perang berkali-kali, sampai dengan Futuh Mekah. Jadi ini menunjukkan bahwa memegang prinsip kebenaran itu bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Maka mental kita sudah harus siap bahwa ini memang sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat. Kemudian yang keempat adalah tawakal atas hasil musyawarah. Kita disuruh bermusyawarah, maka apabila dia sudah diputuskan, bertawakallah kepada Allah atas keputusan musyawarah itu. Kalau enak, jangan merasa, oh ini kan pendapat saya, bagus kan? Kalau nggak enak, makanya jangan terima pendapat dia, mestinya pakai pendapat saya. Nah, tidak boleh begitu. Enak dan tidak enak hadapi sama-sama. Bermusyawarah, bertawakal atas hasil musyawarah. Maka Nabi disuruh bermusyawarah dan Nabi disuruh bertawakal atas keputusan musyawarah itu. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Faiza azamta fatawakkal 'alallah, apabila kamu sudah berazam, bertawakallah kepada Allah. Ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Kenapa? Karena kehidupan bersama itu menuntut adanya musyawarah, sehingga apa yang mau dilakukan itu memang sudah berdasarkan kesepakatan di dalam musyawarah. Bahkan dalam kehidupan keluarga juga begitu. Suami dengan istri itu musyawarah untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, apalagi dengan kehidupan bersama, dengan teman, dengan orang lain, dalam organisasi, dalam jamaah, di dalam masjid. Semua harus dimusyawarahkan. Lalu keputusannya kita terima
bukan soal yang suka saya terima, yang nggak suka saya tolak, bukan. Ini bukan soal selera, tapi soal kesepakatan bersama. Nah, sesudah diputuskan, pegang erat-erat, laksanakan sebagaimana mestinya. Kalau ternyata tidak menyenangkan, ada kegagalan, ya harus diterima. Jangan saling menyalahkan. Begitu, ini namanya tawakal atas hasil musyawarah. Ini membuat kita menjadi kuat, bukan membuat kita mengembangkan konflik sampai terjadi perpecahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.